Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nur Ariyanti, PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, faktor interaksi sosial ini kita akan belajar pertama tentang pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Lalu yang kedua ada contoh interaksi sosial di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari interaksi sosial. Dalam sebuah lingkungan yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial antar anggota dan kelompok masyarakat terhadap simbol nilai dan juga norma yang mengatur interaksi sosial. Lalu, pengertian dari interaksi sosial itu sendiri yaitu suatu hubungan sosial antara dua individu atau lebih, di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi, memperbaiki, atau mengubah perilaku individu yang lainnya. Setelah pengertian, yaitu berikutnya ada contoh interaksi sosial. Interaksi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, baik antar individu, kelompok maupun individu dengan kelompok lainnya. Yang pertama, proses jual beli antara penjual dan pembeli yang tengah melakukan tawar-menawar barang dagangan. Ini biasanya terjadi di pasar, supermarket, dan lainnya. Lalu yang kedua, di dalam kelas, guru yang sedang melemparkan pertanyaan. Lalu yang ketiga, proses musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang terakhir, mengikuti lomba peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, serta turut meriahkan dan membantu pelaksanaan lomba agar berjalan lancar. Ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat kita untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang pertama ada motivasi. Motivasi yaitu dorongan yang diberikan orang lain kepada kita. Nah, ketika seseorang memberikan motivasi kepada kita, maka kita akan merefleksikan atau memikirkan apa yang kita terima dan memilah menjadi sebuah motivasi buat kita. Lalu yang ketiga ada empati. Empati yaitu merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Lalu yang ketiga ada simpati. Simpati yaitu proses di mana seseorang tertarik atau peduli kepada orang lain sehingga mampu memahami pihak lain. Lalu yang keempat ada sugesti. Sugesti yaitu pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Di sini proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Lalu yang kelima ada imitasi, yaitu meniru tingkah laku, penampilan dari orang lain. Lalu yang terakhir yaitu tindak lanjut dari imitasi, yaitu identifikasi, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Tidak hanya meniru, tapi kita merubah diri kita untuk terlihat sama dengan orang lain yang biasanya kita kagumi atau kita idolakan. Sekian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.